Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kita lanjut kepada pembahasan kita yang selanjutnya di dalam kitab Syarah Matan Abi Suja, yaitu Imta'ul Asma', sampai kepada qaulul musannif, yaitu wa man mata wa alaihi siyamun min ramadhana ut'ima anhu likulli yawmin muddun. Ya. Wa man mata, siapa yang meninggal dunia, barang siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun, dan dia memiliki kewajiban puasa, min ramadhana, daripada puasa Ramadan, ut'ima anhu likulli yaumin muddun, maka ut'ima, dia memberi makan, anhu, daripadanya, likulli yaumin, bagi tiap-tiap hari satu mud. Jadi orang yang meninggal dunia tetapi memiliki hutang puasa, maka orang yang meninggal dunia itu wajib dibayarkan fidyah, ya. Fidyahnya untuk setiap harinya satu mud. Hadza in kana tamakkana min al-qada'i wa lam yaqdi. Ini dibayarkan fidyah ini jika dia memungkinkan untuk mengqadanya, tetapi dia tidak mengqadanya. Ya. Mungkin dia mengqadanya pada tahun itu, tapi dia belum mengqadanya. Keburu dia meninggal dunia. Amma man lam yatamakkan, adapun orang yang tidak mungkin mengqadanya, tidak memiliki kesempatan mengqada, kaman mata fi awal yaumin min Syawal, seperti orang yang meninggal dunia di awal hari daripada bulan Syawal. Begitu Ramadan masuk bulan Syawal, dia tidak sempat qada dan tapi meninggal dunia. Ya. Au kamra'atin hadat ba'da Ramadan, atau seorang perempuan misalnya haid setelah Ramadan. Setelah Ramadan dia haid, berarti tidak sempat mengqada puasanya yang tertinggal di bulan Ramadan tersebut. Wa matat wa hiya haidun, dan dia meninggal dalam keadaan haid, fala syai'a alaihi, maka tidak wajib membayar apa-apa, tidak wajib qada, tidak wajib bayar fidyah dan sebagainya. Wa hadza in kana fitruhu bi udhrin, ini semua jika dia tidak puasa disebabkan karena udzur. Jadi penjelasannya seperti ini. Orang yang meninggal dunia, ya, orang yang meninggal dunia yang memiliki hutang puasa, tetapi dia belum mengqada puasanya tersebut, ini dibagi menjadi dua. Pertama, orang yang puasanya itu dia meninggalkan puasa dengan sebab uzur atau dengan sebab tidak ada keuzuran. Uzur yang dibenarkan itu misalnya orang itu sedang sakit di bulan Ramadan sehingga tidak puasa. Orang itu sedang haid misalnya sehingga tidak puasa. Nah, orang yang tidak uzur maksudnya orang yang malas puasa, tidak puasa karena malas misalnya. Nah, itu hukumnya berbeda. Nah, jika orang yang tidak puasa disebabkan karena ada uzur syar'i, seperti dia haid misalnya, atau seperti dia sakit terus menerus sakitnya, setelah itu selesai bulan Ramadan, dia belum mengqada puasanya, dia belum mengqada puasanya, dan dia tidak memungkinkan untuk mengqadanya karena dia masih sakit gitu, masih sakit, terus sakit, atau orang yang haid belum sempat mengqadanya lantaran masih haid gitu. Dalam kondisi seperti itu, dia meninggal dunia dalam keadaan belum mengqada puasanya, maka itu tidak membayar apa-apa. Nah, adapun kalau dia memiliki kesempatan untuk mengqada puasanya tetapi belum diqada, nah, dia akan mengqadanya mungkin, tetapi belum diqada. Nah, ini yang membayar fidyah. Nah, itu yang dimaksud dengan kata-kata fala syai'a alaihi wa hadza in kana fitruhu bi udhrin. Wa amma man aftara bi ghairi udhrin. Nah, adapun kalau ada orang yang tidak berpuasa tanpa keuzuran,
tanpa keuzuran, tidak ada yang membenarkan, tidak ada uzur syar'i, misalnya seperti dia tidak puasa karena memang malas puasa, maka fayut'imu anhu, maka memberi makan atasnya. Nah, dia wajib membayar fidyah. Wa illam yatamakkan minal qada, sekalipun dia tidak memungkinkan untuk mengqadanya. Misalnya ada orang yang malas berpuasa, berarti dia punya tanggungan puasa. Ya. Begitu selesai Ramadan, dia belum sempat, begitu masuk 1 Syawal, dia belum sempat mengqada puasanya tersebut yang ditinggalkan karena malas, maka wajib dia bayar fidyah. Wajib dia bayar fidyah, mengganti daripada puasa tertinggal tersebut karena dia meninggalkan puasa tanpa keuzuran. Nah, berbeda dengan masalah yang tadi, dia tidak puasa disebabkan karena ada uzur syar'i. Jadi dia sakit, terus sakit sampai akhir Ramadan masih sakit, terus awal Syawal meninggal. Nah, itu tidak wajib. Qada tidak wajib, fidyah tidak wajib. Dibiarkan saja gitu. Nah, kalau ini wa amma man aftara bi udhrin, adapun orang yang tidak berpuasa disebabkan karena tidak ada uzur, fayut'imu anhu, maka dia memberikan makan daripadanya. Wa illam yatamakkan minal qada, sekalipun dia tidak memungkinkan untuk mengqada puasanya. Wa yakhrujul wa yukhriju al-muddu, maka mengeluarkan akan ia akan satu mud. Wa yukhrijul mudda, mengeluarkan oleh orang yang dikeluarkan, wa yukhraju, dikeluarkan al-muddu akan satu mud min tarikatihi, daripada tarikahnya atau harta warisan. Jadi diambilkan dari sana. Bahkan sebelum diselesaikan itu hutang-hutang semacam itu tidak boleh dulu dibagi warisan tersebut. Wa hadza huwal qaulul jadid. Ini adalah qaul jadid. Qaul jadid itu adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i ketika beliau berada di Mesir. Karena qaul Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i itu ada namanya qaul jadid, ada namanya qaul qadim. Qaul jadid itu ya, qaul qadim itu ketika beliau masih di Irak, sedangkan qaul jadid adalah ketika beliau berada di Mesir. Nah, memberikan makan atau fidyah itu adalah qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Wa amma al-qaulul qadim, adapun qaul qadim Imam Syafi'i, pendapat qadim Imam Syafi'i fil madhhab, di dalam madhhab Syafi'i, fahuwa, yaitu anna aqaribahu yasumuna anhu, sesungguhnya kerabat-kerabat si mayit yang meninggalkan puasanya, yasumunahu anhu, mempuasakan oleh mereka, anhu daripadanya, berarti dipuasakan. Jadi niatnya mengganti puasa, dia berpuasa untuk mengganti puasa kerabatnya meninggal itu. Anna aqaribahu yasumunahu au ashabahu, atau sahabat-sahabatnya, lakin nabi izni aqaribihi, akan tetapi dengan izin kerabatnya. Oh, sahabat-sahabatnya boleh sahabatnya untuk berpuasa, mempuasakan, mengganti puasa si mayit dengan dia berpuasa, tetapi dengan izin kerabat. Kerabat maksudnya keluarganya, keluarga terdekatnya, ahli warisnya lah. Wa hadza huwal qaulul azharu, ini adalah qaulul azhar, pendapat yang azhar, al-mufta bihi fil madhab, yang difatwakan bihi dengan ini qaul azhar fil madhab, di dalam madhab Asy-Syafi'i. Ya. Wa dalilu alaihi, dan dalil dalil atasnya, atas bahwa yang wajib itu dipuasakan adalah Marwahul Bukhari, apa yang meriwayatkan akan ia oleh Imam Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyamun, siapa yang meninggal dunia dan ada hutang puasanya, sama anhu waliyuhu, maka mempuasakannya oleh walinya, oleh walinya atau kerabatnya. Wa ala hadzal qawli, dan atas ini perkataan, pendapat, yatakhayyaru al-waliyu bainal it'ami wassiyam, maka boleh memilih oleh walinya atau oleh kerabatnya antara al-it'am, memberikan fidyah, wassiyam, dan mempuasakan. Dipilih dua-duanya, salah satunya. Wala yata'ayyanu siyamu, dan tidak tertentu puasa saja, tidak mesti harus dipuasakan, bahkan tidak mesti harus
fidyahkan. Cuman wal it'amu afdal, memberikan fidyah atau memberikan mud itu, satu mud itu afdal, itu yang lebih afdal. Wa hadzal hukmu, ini hukum amun li ramadhana wa ghairi. Ini hukum umum pada Ramadan atau selain Ramadan, min kulli shaumin wajibin, daripada tiap-tiap puasa yang wajib, kafaratin wa nadrin. Nah, seperti kafarat dan nazar. Yang dikata orang yang meninggal itu punya hutang kifarat atau hutang puasa nazar dan sebagainya, maka sama persis hukumnya seperti yang disebutkan ini. Wallahu a'lam bishawab.